Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Faroka. Saya adalah salah satu dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Jadi di sini saya ingin sedikit sharing tentang tema riset yang sedang saya ambil di S3 Ilkom ITS Surabaya. Jadi di sini saya ingin sharing sedikit tentang emotion recognition. Jadi pengenalan emosi. Apa sih pengenalan emosi itu? Jadi saya akan jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Oke. Jadi next. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang emotion recognition, bagaimana itu sebenarnya penelitian tentang apa sih Bu? Jadi dia itu salah satu bidang di HCI, yaitu Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Begini sederhananya. Jadi orang ketika manusia berkomunikasi itu biasanya kan sama manusia yang lain ya, tetapi di ilmu kecerdasan, di ilmu komputer, bagaimana seorang manusia itu bisa berkomunikasi dengan yang namanya komputer gitu ya. Jadi benda mati diajak ngobrol, bagaimana mereka bisa mengimbangi manusia, seperti itu. Itu sederhana analoginya. Oke, jadi yang saya jelaskan filosofi sederhananya adalah ini masuk di bidang HCI gitu ya. Contoh implementasinya ini nanti seperti apa. Jadi implementasi pengenalan emosi itu misalnya ketika kita ada di sebuah hotel gitu ya, pertama kali masuk di kamar gitu ya, kemudian kita katakanlah scan wajah, kemudian wajah kita terlihat sedih. Nah, bisa jadi kalau sudah dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan di hotel itu gitu ya, tiba-tiba ada bunyi musik yang mungkin bisa merubah mood dari pengunjung tersebut. Misalnya dia lagi sedih, kemudian karena terdeteksi gitu ya sedih, kemudian dia bisa disetelkan lagu yang membawa moodnya lebih bahagia, seperti itu. Itu sederhananya. Oke, next. Jadi ada beberapa cara untuk mengenali emosi seseorang. Yang pertama adalah dari raut muka gitu ya. Apakah katakanlah dari matanya, kemudian dari bibirnya gitu ya. Misalnya senyum, ini kan berbeda dengan misalnya marah gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian bisa juga bagaimana mengenali emosi dari suara. Jadi suara ketika orang marah itu kan pasti tinggi gitu ya. Nah, itu juga ada riset. Jadi diteliti kalau suaranya seperti ini, oh indikatornya orang tersebut itu lagi marah misalnya, atau lagi seperti apa. Nah, kemudian bisa juga dari gestur tubuh gitu ya, itu bisa juga dipakai untuk mengenali emosi seseorang. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah pengenalan emosi dari sinyal otak gitu ya. Apa itu Bu? Oke, next. Jadi sinyal otak atau bisa disebut keilmuan neuroscience gitu ya. Neuro itu kan terhubung dari berhubungan dengan otak, kemudian science adalah keilmuan gitu ya. Jadi keilmuan tentang dunia otak gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, faktanya selama ini itu banyak sekali penelitian itu mengenali emosi dari raut muka. Mungkin paling gampang kadang-kadang kan orang kalau orang itu marah lihat aja wajahnya gitu, kalau orang itu sedih lihat aja wajahnya gitu ya. Tetapi ada fakta dari penelitian lain yang mengatakan bahwa emosi wajah itu tidak natural atau bisa direkayasa. Nah, ini ada rujukannya ya, nanti teman-teman bisa buka paper yang terkait hal tersebut ya. Kemudian maka dari itu biasanya dalam sebuah riset itu kayak gini. Jadi misalnya menangani suatu masalah dengan metode A gitu ya, tapi metode A itu punya kelemahan. Nah, maka dari itu biasanya muncul ide-ide riset baru seperti itu. Nah, yang di sini adalah tentang bagaimana mengenal emosi dari sinyal otak atau aktivitas listrik yang ada di otak, atau biasa disebut dengan neuroscience. Oke, ini ya gambarannya. Kalau ini dari wajah, kalau ini, nah ini ada sinyalnya, kemudian bisa menggambarkan sebuah ekspresi gitu ya. Oke, next. Nah, di sini jadi gini, untuk alatnya untuk mengukur aktivitas otak
otak gitu ya. Itu ada apa saja Bu? Banyak sekali gitu ya. Salah satunya adalah EEG atau elektroencephalography. Jadi ini adalah alat untuk mengukur aktivitas gitu ya. Karena otak kita kan terdiri dari ada sinyal-sinyalnya gitu ya. Bentuk nanti nah seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi ada gelombang sinyal gitu ya. Nah, ini alatnya contohnya seperti ini. Kalau teman-teman EEG mungkin dalam hati, wah itu kayaknya kalau yang di rumah sakit itu Bu ya, yang dipasang kabel yang ngeri banget itu ya Bu, kalau orang lagi koma atau apa gitu. Nah, kalau dalam dunia riset sekarang sudah sangat berkembang, banyak sekali alat yang sudah modern gitu ya, bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi bentuknya sudah sangat ringkas, sudah kayak headset biasa gitu ya, yang bisa dipakai moving lebih jauh gitu ya. Kalau kabel di rumah sakit kan dia harus tidur gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari variasi alat-alat EEG perkembangannya gitu ya, yang modern seperti ini teman-teman. Nah, nanti di sesi sharing ini kita akan menggunakan yang ini teman-teman. Ini namanya brandnya adalah Emotive Epoch. Jadi nanti terdiri dari 14 channel. Oke, next. Nah, jadi pengukuran kuadran emosi itu akan dicek gitu ya. Jadi orang yang dengan di sini ada sumbu Y-nya ini kan arousal, di sini valence. Valence itu seberapa positif sih emosi seseorang itu. Jadi semakin dia ke sebelah sini, dia akan semakin negatif gitu ya. Entah itu dia sedih, entah itu dia lagi bosan, frustasi. Kalau semakin ke kanan, dia semakin bagus. Misalnya lagi happy, lagi relax, lagi sangat excited dan lain-lain seperti itu. Nah, ini nanti dari pengukuran itu akan diolah kembali datanya. Nah, nanti akan kira-kira emosinya dia seperti apa. Nah, ini pengenalan dulu ya awalnya. Oke, next. Nah, ini istilah yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kalau valen itu seberapa positifnya. Mungkin kalau digambarkan dari sebuah icon yang lebih sederhana gitu ya, teman-teman bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi ini tingkat valensnya gitu ya, dari dia sedih sampai dia tersenyum gitu ya. Nah, kalau yang ini arousal itu tingkat gairah emosinya, rendah apa tinggi seperti itu. Oke. Kemudian, nah di sini ada dominan. Dominan itu mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman Asia Nation gitu ya. Jadi Bu, kalau misalnya saya lagi diukur nih, kemudian yaudah saya paksa otak saya untuk happy gitu, itu kan juga kepalsuan juga Bu. Nah, dalam dunia riset itu nanti ada yang namanya istilah dominans. Itu juga akan dicek sebenarnya orang ini dikasih stimulan sebuah video ini, kira-kira dia itu memang diatur emosinya apa memang di bawah alam sadar gitu ya, secara otomatis. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke, kemudian next. Nah, ini sebenarnya bagus teman-teman. Kalau teman-teman bingung, aduh Bu, itu kok kayaknya gambarnya sinyal otak. Sebenarnya implementasinya di dunia ini sudah ada belum sih? Sudah ada banget teman-teman. Jadi di sini adalah contoh penerapan sinyal otak dimanfaatkan di Cina teman-teman. Jadi di Cina itu setiap siswa dipasangin alat EEG gitu ya. Setiap siswa dipasangin alat EEG, kemudian guru yang ada di depan dia tuh bisa lihat panel secara real time bahwa oh si Joko ini lagi nggak fokus, oh si Rina ini lagi istilahnya sedih atau apa gitu ya. Jadi itu benar-benar sudah benar-benar implementasi di Cina teman-teman, dalam sebuah ruang kelas gitu ya. Waduh, amazing banget ya perkembangannya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ya, itu ada, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian bahkan ini saking ekstrimnya gitu ya, karena dia real time, itu nanti dikirimkan ke orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya benar-benar dapat laporan kira-kira, oh anak saya selama hari ini fokus nggak dalam pelajaran gitu. Dan realnya gitu ya, kita ini bicara di luar dari segi psikologi ya. Jadi realnya ternyata ketika dipasangkan ini, jadi siswa-siswa di sana itu dia jadi lebih fokus ya, mungkin dalam istilahnya dipaksa sedikit gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat video di YouTube-nya, cukup menarik. Kemudian next. Nah, ini juga EEG dimanfaatkan di sisi driver gitu ya. Kita tahu bahwa
ada data statistiknya di Indonesia juga bahwa kecelakaan itu sekitar 83% itu disebabkan oleh mengantuk gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman riset di bidang EEG ini bisa istilahnya mencegah ngantuk seperti itu. Dalam arti dari mana Bu taunya? Jadi taunya dari nanti alat EEG itu akan mendeteksi gelombang otak. Jadi kalau orang ngantuk itu di sini kadar gelombang alfa sama tetanya itu meningkat drastis. Jadi misalnya katakanlah ya kita lagi berandai-andai gitu ya. Katakanlah si Joko ini lagi nyetir gitu ya. Kemudian dari gelombang otaknya kok tetanya ini mulai meningkat nih bersamaan dengan alfanya. Wah, ini udah mau ngantuk nih. Nah, itu kan bisa dibuat sistem bagaimana memberikan sebuah alarm gitu ya. Jadi alarm mengurangi terjadinya kecelakaan. Entah gimana caranya, misalnya nanti ada sebuah alarm atau mungkin ada musik otomatis yang membuat dia nggak ngantuk gitu ya. Nah, ini implementasinya udah cukup banyak teman-teman. Oke, next. Nah, contoh lainnya kalau teman-teman tahu EEG ini juga dipakai untuk mendeteksi epilepsi. Jadi ini sudah nggak asing banget gitu ya. Jadi ketika orang terserang epilepsi itu jantungnya yang akan diserang gitu ya. Bagaimana menghindarkan dia sampai epilepsi gitu ya. Jadi dia akan mendeteksi gelombang otaknya kalau udah arah-arah patternnya ke arah mau epilepsi atau kejang. Nah, dia akan mungkin dikasih stimulan yang seperti apa. Ada juga alatnya sudah dijual bebas ya teman-teman. Nanti bisa lebih banyak baca. Kemudian ada juga EEG atau untuk implementasi bidang neuromarketing. Nah, mungkin ini yang pakai bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Katakanlah saya sebuah perusahaan yang punya mau pasang iklan gitu, ada dua. Nah, yang satu videonya itu katakanlah saya kalau mau iklan videonya kayak A, kemudian yang satunya videonya kayak B. Nah, saya uji ke beberapa responden. Nah, kalau misalnya dengan sebuah kata-kata atau mungkin sampling itu kan nanti dia bisa berbohong gitu ya, tapi sinyal otak katakanlah ternyata orang itu lebih respon emosinya positif banget kalau dia pakai yang video yang ini. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan banget nih dengan untuk dunia marketing seperti itu. Dan banyak sekali teman-teman sebenarnya nanti kalau tertarik di bidang riset EEG ini. Oke, next. Nah, indikator penilainya apa Bu? Kalau seseorang dibilang ngantuk, seseorang dibilang happy atau apapun gitu ya. Ada banyak sekali dalam dunia penelitian indikatornya. Bisa jadi dari gelombang otaknya gitu. Kalau gelombang otak kita itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah delta, theta, alpha, beta, dan gamma gitu ya. Ada frekuensinya masing-masing. Jadi indikatornya akan diukur dari situ teman-teman. Kemudian yang kedua, next. Di sini, nah bisa juga dari ERP teman-teman. Jadi gelombang otak kan model seperti ini. Jadi kalau misalnya dari gelombang otaknya model seperti ini, ternyata ERP-nya dia P300. Nah, P300 itu punya arti. Kalau dalam sebuah pengukuran muncul P300 gelombang yang seperti ini, berarti dia lagi fokus banget dengan stimulan yang didapat. Nah, seperti itu gambarannya sebenarnya. Next, secara umum, nah ini beberapa fakta ya yang terakhir bahwa ada penelitian menurut Suhaimi 2020 sama Zhu 2015 bahwa karakteristik dari sinyal otak laki-laki sama perempuan itu berbeda. Jadi kalau perempuan itu cenderung sama sinyal otaknya ketika diberikan stimulan tertentu, misalnya diberikan sebuah video yang membuat dia happy gitu. Rata-rata ya perempuan happy gitu ya. Tetapi di sini kalau laki-laki itu menurut fakta penelitian dia lebih jauh bervariasi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini beberapa fakta yang menarik. Next. Nah, itu saja, kita akan langsung demokan ya seperti apa sih sebenarnya. Baik, kali ini kita akan langsung tunjukkan ya percobaan kita supaya tidak bertanya-tanya gitu ya. Jadi ini ada responden kita namanya Mbak Suci. Jadi di sini akan diuji dengan sebuah stimulan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu
mengeluarkan emosi itu kan harus ada stimulannya ya. Stimulan itu bisa dari sebuah video, bisa dari sebuah percakapan dua arah, bisa jadi sebuah musik gitu ya, banyak sekali. Nah, ini kita coba dengan sebuah video. Nah, tahap pertama itu akan dipasangkan alat EEG. Kebetulan di sini pakai emotive approach. Jadi di sini ada 14 channel yang dipasang di kepala gitu ya. Jadi dipasangkan, kemudian sudah responden harus rileks, dan di sini kelihatan ya. Jadi di sini kita akan cek sinyalnya bagus nggak gitu. Nah, oke. Zainal, coba dicek untuk yang sinyalnya yang sebelah sini kayaknya masih belum. Ini, jadi nanti disiapkan. Jadi kalau mau nguji pakai alat EEG harus benar-benar dicek sinyalnya bagus nggak, karena secara logika kalau sinyalnya bagus berarti nanti hasil dari rekam aktivitas otaknya itu bagus gitu. Jadi kalau itu salah satu langkah yang cukup penting ya, langkah awal. Kemudian yang kedua adalah disiapkan stimulannya apa, bentuk videonya apa, seperti itu. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini udah 100%. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan pengujian gitu ya. Katakanlah ini pengujiannya untuk menguji emosi kalau melihat sebuah stimulan di layar gitu ya. Oke, jadi prosesnya, nah nanti saya gitu ya akan menyuruh rileks dulu. Kenapa? Karena memang emosinya harus seimbang dulu sebelum dia menerima sebuah stimulan. Oke, rileks, rileks. Oke. Rileks dengan tutup mata, fokuskan pikiran. Oke, rileks untuk menyeimbangkan emosi. Tunggu instruksi. 3, 2, 1, buka mata, fokus. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi sambil ini ya, sambil kita melakukan uji coba gitu ya. Sebenarnya kalau dalam pengukuran ini si responden ini harus benar-benar fokus. Bisa juga mungkin di sini ditutupin gitu ya. Jadi ketika dia menerima sebuah stimulan benar-benar fokus ke video yang diberikan gitu ya. Jadi, nah kalau bisa dilihat ini gelombang otaknya dia akan terekam di sini. Jadi di sini adalah emotive approach. Jadi ini ada softwarenya. Jadi real time. Jadi di sini gelombang otaknya akan ini ya kelihatan gitu ya. Apakah dia kira-kira lagi nyaman, kemudian kira-kira dia apakah lagi stres atau kurang fokus dan lain-lain seperti itu. Nah, ini nanti dari sini bisa dilihat gelombang otaknya seperti apa ketika katakanlah menerima sebuah stimulan dari video yang menyenangkan gitu ya. Oh, dia happy. Kemudian video yang kira-kira kayak roller coaster gitu ya, bisa jadi dia lagi posisi tegang nih gitu. Nah, itu bisa direkam dari gelombang otak di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, nanti baru di situ sebenarnya kalau pengen hasil yang jauh lebih valid, jadi data mentah dari gelombang otak ini kalau dalam sebuah riset dia harus diuji lagi, diolah lagi dengan sebuah algoritma. Jadi benar-benar oh ini emosinya marah, oh ini emosinya dia lagi sedih, seperti itu. Nah, mungkin gambaran secara umumnya seperti itu teman-teman. Baik, tadi kita udah nyoba pakai layar ya. Sekarang kita coba menimbulkan emosi pakai virtual reality, pakai Oculus. Jadi menurut riset itu ketika kita memberikan sebuah stimulan dengan layar dan Oculus itu jauh lebih tinggi ketika pakai Oculus, emosinya lebih keluar seperti itu. Nah, teman-teman kita akan coba di sini ya. Oke. Tahap awal seperti yang tadi. Jadi saya harus menyuruh rileks dulu dari responden supaya emosinya bisa stabil dulu ya. Oke, rileks. Rileks. Oke. Oke, rileks. Jadi fungsi merilekskan ini supaya emosinya stabil. Entah mungkin si responden ini awalnya lagi emosi, lagi apa gitu, supaya stabil dulu. Jadi benar-benar hasil dari sinyal otak itu
menunjukkan emosinya gitu ya, tidak terbawa mood yang sebelumnya. Oke, relax dengan tutup mata. Oke, boleh maju. Oke, boleh di play. Oke, jadi di sini teman-teman, jadi dia akan memplay sebuah video. Nah, di sini kalau saya memberi sebuah gambaran gitu ya, di sini dia lagi melihat 360 dari roller coaster, mungkin bisa di play. Nah kalau pakai layar mungkin nggak begitu berasa ya. Nanti teman-teman bisa coba kalau pakai yang namanya Oculus, kita bener-bener kayak naik roller coaster gitu ya, bisa merasakan detak jantungnya ketika turun gitu ya, mungkin lebih deg-degan atau seperti apa gitu. Jadi kalau dari layar mungkin tidak begitu berasa, tetapi ketika pakai virtual reality menurut riset dia lebih berasa sekali. Nah itulah teman-teman contoh implementasi bagaimana kita mengukur sinyal otak terhadap stimulan seseorang gitu ya. Seseorang dikasih stimulan roller coaster itu sinyal otaknya seperti apa, kalau dikasih stimulan misalnya yang bikin happy bentuknya seperti apa. Nah seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini dari sinyal otaknya ya, nanti bisa ke detailnya. Nah jadi ini contohnya teman-teman, ini adalah sinyal otak yang terekam. Jadi alat EEG ini terdiri dari 14 channel yang dipasang di kepala. Jadi nah gelombang-gelombang inilah yang akan diartikan bahwa emosi ini dia lagi happy, lagi sedih, atau lagi apapun itu. Nah nanti pengolahan ini perlu dilakukan dengan algoritma. Nah itu keilmuannya nanti di TI gitu ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, dari penelitian riset emotion recognition di bidang ilmu komputer. Baik teman-teman, itulah sedikit pengenalan tentang emotion recognition gitu ya. Jadi boleh diambil kesimpulan bahwa ilmu neuroscience ini banyak sekali implementasinya. Jadi ini sebenarnya banyak bidang yang bisa masuk di sini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa gitu ya, apa itu Bu keilmuannya? Jadi jangan menyerah untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman sedikit pengenalan emotion recognition. Jadi riset ini banyak sekali dipakai di berbagai bidang. Jadi bagi teman-teman mahasiswa terus semangat mempelajari hal yang baru, jangan menyerah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Terima kasih.